Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, berjuah-juah, salam bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan teduh pagi ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya telah menghantar kehidupan kita hingga saat ini kita ada dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau telah menjaga serta memelihara kehidupan kami sepanjang istirahat kami. Engkau Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, hidup yang baru. Kami bersyukur bahwa ini semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi peneguhan bagi kami dalam kami mengerjakan segala aktivitas kehidupan kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti serta memahaminya. Terlebih mampukan kami ya Tuhan di dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Yakub 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema sapaan teduh kita pagi ini adalah sabar dalam pengharapan. Melalui bacaan kita pagi ini, kita diajar tentang bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Tuhan, yakni sabar. Kata sabar ini digambarkan seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia harus sabar menanti turunnya hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur adalah gambaran di mana para petani tidak dapat mengolah tanahnya untuk bercocok tanam atau mengurus tanamannya di kebun. Ia harus menunggu hingga musim semi tiba. Di saat musim semi tiba,
dia dapat kembali mengolah tanahnya untuk bercocok tanam atau mengurus tanamannya kembali. Saudara-saudara, ada seorang petani menceritakan kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam di sawah. Mulai dari berhentinya hujan dan sulitnya air sawah mulai dibajak, hingga serangan hama yang memaksa mereka menanam ulang benih padinya hingga 3-4 kali. Selain menambah pekerjaan, masalah itu tentu menambah keresahan bagi sang petani. Apa yang dilakukan oleh petani tersebut? Dia tetap menggarap sawah sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, seraya berdoa agar hasil panen tidak mengecewakan. Bersabar menghadapi penderitaan. Inilah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya pada waktu itu. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Meski keadaan kita saat ini tampak suram, akan ada masa yang lebih baik di masa mendatang." Ayat ini menegaskan pada kita bahwa kita menderita untuk Yesus. Dengan cara jemaat, mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan, namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat. Saudara-saudara, jika kita percaya Yesus akan datang kembali, maka kita punya alasan untuk bersabar. Seperti seorang petani, kita memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Petani menanam benih dan menunggu saat panen dengan sabar. Bersabar adalah tetap menantikan Allah, menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut, sekalipun Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah, sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan, sekalipun banyak penderitaan dan tertatih-tatih dalam berjalan. Melalui firman-Nya, Tuhan memberitahu kita bahwa Dia akan datang kembali. Di dunia ini, kedatangannya adalah hal yang paling pasti dan meyakinkan. Baiklah kita sebagai orang Kristen senantiasa berkata, "Saya tahu Tuhanku pasti datang." Bersabarlah karena Allah akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya. Pengharapan akan kedatangan Kristus akan mampukan kita untuk terus melangkah. Kasih Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita penyabar dalam segala sesuatu yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu agar sabar menanggung segala sesuatu, karena kami percaya bahwa kedatangan-Mu adalah sesuatu yang pasti dan kami akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk meraih surga-Mu pada waktunya. Ya Tuhan, kami mendoakan GPKP Runggun Pondok Gede. Berkati BPMR dan Majelis Runggun GPKP Pondok Gede dalam memikirkan, menata, serta melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga
hari lepas hari. Tampak bagaimana kuasa-Mu sungguh-sungguh bekerja, sehingga terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati guru-guru KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan juga panitia-panitia. Perlengkapi mereka Tuhan, satukan hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dapat melayani jemaat-Mu dengan baik. Berkati juga jemaat-Mu, supaya mereka senantiasa setia untuk mendukung semua program pelayanan seperti yang sudah mereka sepakati. Terpujilah nama Tuhan melalui pelayanan di tengah-tengah GPKP Runggun Pondok Gede. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena kami datang dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjuah-juah.